Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Revalina Saputri Kuyo yang akan memberikan berita teraktual dan terpercaya. Dalam laporan kesehatan terbaru, terungkap bahwa sekitar 70% dari air minum yang beredar di berbagai daerah kini tercemar tinja. Temuan ini memicu kekhawatiran besar mengenai kualitas dan keamanan pasokan air yang kita konsumsi setiap hari. Pemerintah dan lembaga terkait sedang melakukan langkah-langkah darurat untuk mengatasi masalah ini dan memastikan ketersediaan air bersih yang aman. Saya akan mengupas lebih dalam mengenai dampak pencemarannya dalam liputan berikut ini. Pada Februari 2022 lalu, UNICEF mengeluarkan pernyataan bahwa hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga di Indonesia tercemar limbah tinja. Limbah tersebut disinyalir menjadi penyebab penyakit diare yang menjadi penyebab kematian balita. Lalu, bagaimana solusi untuk mendapatkan air minum yang aman pun menjadi pertanyaan para masyarakat. Selain data 70% air tercemar tinja menurut UNICEF, Bappenas pada tahun 2018 juga menyebutkan bahwa kasus pencemaran air di perkotaan Jakarta sampai 96%. Hal itu termasuk dalam kategori tercemar berat. Menurut dosen teknologi laboratorium medis UM Surabaya, Villa Rohmayani, ia menyebut pencemaran itu kebanyakan berasal dari limbah rumah tangga, contohnya feses, air bekas cucian, dan hewan peliharaan. Pencemaran air oleh tinja yang menjadi penyebab diare pada anak disebabkan oleh sanitasi yang belum baik. Maka dari itu, UNICEF mengampanyekan dihantui tai untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga Indonesia mengenai sanitasi yang aman dan dampak pencemaran sumber air oleh tinja terhadap kesehatan. Sebab sanitasi yang buruk bisa mengancam pertumbuhan anak. Setiap rumah tangga yang memiliki sarana toilet dengan septic tank yang tertutup sebaiknya membersihkan tangkinya minimal sekali dalam 5 tahun. Namun, kenyataannya hal tersebut sangat jarang dilakukan sehingga tinja mencemari lingkungan dan sumber air rumah tangga. Melansir dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Profesor Riri menyatakan bahwa terdapat setidaknya 3 jenis sumber air minum. Sumber air minum yang pertama ialah air kemasan, air isi ulang, dan air minum. Mengenai air sumur, semakin dalam galian, maka akan semakin terbebas dari kontaminasi tinja. Sementara, air kemasan bermerek sudah memiliki standar yang harus dipenuhi, sehingga aman untuk dikonsumsi. Terakhir, air isi ulang perlu dilakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada penularan penyakit melalui air maupun makanan. Air yang telah terkontaminasi oleh tinja memiliki kadar kuman dan patogen yang tinggi dan di luar normal. Contoh kuman yang menjadi indikator terjadinya pencemaran air adalah bakteri E. coli. Hal itu bisa memicu banyak penyakit berbahaya untuk manusia, mulai dari diare, disenteri, kolera, tifus, dan lain sebagainya. Namun, air yang tercemar tersebut tidak serta-merta berkontribusi langsung dengan kasus gagal ginjal akut pada anak, menurut Profesor Riri. Sebab, temuan etilen glikol adalah penyebab utama tingginya kasus gagal ginjal akut pada anak beberapa waktu. Dalam menghadapi tantangan serius ini, penting bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas air minum dan memastikan akses ke sanitasi yang memadai. Upaya-upaya harus difokuskan pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran publik, serta penerapan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah pencemaran ini. Keberhasilan dalam menangani masalah ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Saya Revalina Saputri Kuyo, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.